Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Hadzal Quran fi Mi'ati Haditsin Nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masuk pada hadis yang ke-55. Hadis yang ke-55. Karena hadis yang ke-54 telah kita sindir pada pertemuan yang lalu sebagai jawaban dari pertanyaan sebagian ikhwan. Di mana hadis yang ke-54 pada pertemuan yang lalu adalah hadis an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Bacalah Al-Quran selama 1 bulan. Maksudnya apa? Khatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita diperintahkan, disunnahkan untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Berarti baca 1 juz sehari. Qultu, ini di sini Abdullah bin Amr berkata, qultu, aku berkata, inni la ajidu quwwatan. Sesungguhnya aku benar-benar mampu lebih dari itu. Kata Abdullah bin Amr. Hatta qal, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'hu fi sab'in wala tazid ala dhalik. Bacalah Al-Quran dalam 7 hari dan jangan ditambah dari itu. Muttafaqun alaih. Maksudnya apa? Khatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Yang mana ini berkaitan dengan hadis sebelumnya, di mana para sahabat membagi hizbnya menjadi 7, sehingga dia mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu satu pekan. Ini. Nah, di sini perbuatan sahabat menjadikan hizbnya 7 hari, 7 hizb adalah berdasarkan hadis ini. Jadi ketika pertanyaan pekan lalu, apakah boleh membuat hizb sendiri? Maka jawabannya boleh. Bahkan 1 juz sehari boleh. Jadi khatamnya 30 hari. Namun yang kita sampaikan pada hadis sebelumnya tentang hizbnya para sahabat itu 7 hari khatam, maka ini diambil dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana sahabat memiliki kekuatan lebih dari sebulan, kurang dari sebulan menghatamkan Quran, maka Nabi
dibolehkan 7 hari. Itulah yang menyebabkan para sahabat melazimkan hizb mereka 7 hari khatam Al-Quran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini dikarenakan para sahabat mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kendati pun demikian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ternyata perbuatan ini membuat Abdullah bin Amr menyesal. Kenapa menyesal? Karena ketika dia masuk pada usia tuanya, dikala tuanya, dan dha'uf hinama dha'ufat quwahu, ketika kekuatannya melemah, dia merasa berat untuk mengkhatamkan Quran dalam waktu 7 hari. Innahu lam yakbal, dia menyesal kenapa? Innahu lam yakbal amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-awwal. Dia menyesal kenapa dia tidak menerima perkataan Nabi yang pertama, yaitu mengkhatamkan Quran dalam waktu 30 hari, sebulan. Tetapi wa fil waqti nafsihi kariha an yatruka amran amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi. Kendati pun demikian, ya, dia benci untuk meninggalkan perintah yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kendati pun dia usianya telah tua, lemah kekuatannya untuk mengkhatamkan Quran dalam waktu 7 hari, tapi karena dia telah meminta ditambah oleh Nabi dan Nabi memerintahkannya mengkhatamkan Quran selama 7 hari, maka dia benci untuk tidak menjalankan perintah Nabi, sehingga di masa tuanya pun dia tetap melazimkan mengkhatamkan Quran dalam waktu 7 hari. Ya, dalam waktu satu pekan. Inilah diantara antusias para sahabat dalam mengamalkan ilmunya, dalam mengikuti perintah Nabi SAW. Makanya Allah puji, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 148. Ini yang telah sedikit kita singgung tentang bacaan sahabat, kenapa ada 7 hari dalam membaca Al-Quran. Maka pada hari ini kita masuk hadis yang ke-55. Silakan siapa yang membacakan hadis yang ke-55. Hadisnya pendek, salah bisa baca, silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala an Abdillah bin Umar qala Rasulullah an Abdillah bin Amrin an Abdillah bin Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara al-Qur'ana fi aqalla man qara al-Qur'ana fi aqalla man thalatha lam yafqahu. Aqalla min thalathin lam yafqahu. Aqalla man thalathin lam yafqahu. Rawahul Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasan sahih. Masyaallah. Dan hadisnya an Abdullah bin Amrin qal, dari Abdullah bin Amr, sama meriwayatkan hadis sebelumnya, hadis yang ke-54, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'ana fi aqalla min thalathin lam yafqahu. Man, siapa saja, ya ini isim huruf syarat ya, menyaratkan man, siapa saja, qara'a, yang dia membaca, ya fi'il madhi mabniun 'alal fathi, al-Qur'ana maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Man qara'al Qur'ana, siapa saja yang dia membaca Al-Qur'an, fi, dalam, aqalla, fi huruf jar, aqalla. Kenapa aqalla bukan aqalli?
Kan fi huruf jar yang datang setelahnya harusnya isim majrur kasroh. Kenapa dibaca aqalla bukan aqalli? Karena aqalla wazannya adalah af'ala. Wazannya af'alu. Ya, karena ada tasydid maka dimasukkan harokat ke sebelumnya jadi aqallu. Af'alu, aqallu. Ya, af'alu aslinya aqlalu. Aqlalu. Jadinya digabungkan dua lam dengan tasydid jadi aqallu. Isim tafdil, ya isim tafdil wazan af'alu itu masuk pembahasan ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif al-wasfu ma'a waznil fi'li. Sifat yang berada dalam timbangan fi'il af'alu, ahsanu, af'alu, aqlalu atau aqallu. Sehingga ketika dia ismul ladzi la yansarif majrurnya dengan fathah. Ya. Apa itu ismul ladzi la yansarif? Apa majrur? Nanti yang insyaallah yang belajar bahasa Arab paham. Karena kebanyakan apalagi yang belajar kitab Muyassar ya, cuma baca aja tapi enggak dipraktekin. Jadi enggak paham. Bahwasanya tafasilu asma'il lati la tansarif. Yang pertama ada apa? Sighatu muntahal jumu' ala wazni mafa'ilu. Kan? Bentuk akhirnya jamak di atas wazan mafa'ilu. Masajidu. Masjidun jamaknya masajidu. Fi masajida, enggak boleh fi masajidi karena dia wazannya mafa'ilu. Itu rincian-rinciannya. Nah, ini dalam al-wasfu ma'a waznil fi'li. Ya. Insyaallah yang mendengar yang pernah belajar bahasa Arab paham. Jadi dibacanya aqalla, fi aqalla min dari salasin. Salasin dari 3. 3 apa di sini maksudnya 3 hari. Jadi siapa saja kata Nabi SAW yang dia membaca Al-Qur'an lebih sedikit dari 3 hari, dia khatam Quran lebih cepat dari 3 hari, lam yafqahu. Lam tidaklah yafqahu dia memahaminya. Jadi ini bentuk peringatan dari Nabi SAW. Siapa yang mengkhatamkan Quran lebih cepat dari 3 hari, maka dia tidak memahaminya. Dari ini ketika digabungkan semua dalil 3 dalil tadi yang Nabi perintahkan baca Quran dalam sebulan. Kemudian sahabat minta ditambah, akhirnya Nabi perintahkan baca Quran dalam 7 hari. Kemudian ada hadis Nabi ini, barang siapa baca Quran lebih cepat dari 3 hari maka dia enggak paham. Maka para ulama menyimpulkan bacalah Al-Quran dalam waktu sebulan dengan tadabbur. Apabila kita bisa memiliki kemampuan sudah sering mentadaburnya maka baca dengan dalam waktu 7 hari. Namun kalau kita mampu memiliki kekuatan yang lebih, memiliki banyak waktu, maka bacalah paling cepat 3 hari. Ini karena menggabung ketiga hadis tersebut, karena kaidah fikih mengatakan al-jam'u aula minat tarjih. Kita menggabungkan semua dalil itu lebih dikedepankan daripada kita memenangkan satu dalil. Ya, ini diantaranya. Di antara penerapan kaidah al-jam'u aula minat tarjih, menggabungkan dalil lebih didahulukan daripada memenangkan adalah ketika permasalahan salat tarawih. Permasalahan salat tarawih, ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang salat malamnya Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan masna masna tsumma tsalas. Nabi salatnya 2 rakaat kemudian 3 rakaat. Namun ketika ditanya lagi bagaimana salat malamnya Nabi SAW di bulan Ramadan, Aisyah mengatakan arba tsumma tsalas. 4 kemudian 3. Dan keumuman salat sunnah, asal dari salat sunnah adalah 2 rakaat. Ketika kita memilih salah satu dalil, sebagaimana dilakukan oleh teman-teman kita ormas tertentu, dia memilih merojihkan dewan tarjihnya satu dalil, maka diambil salat malamnya Nabi di bulan Ramadan adalah 4-4-3, sehingga terjadilah tarawih 4-4-3. Ya. Namun ketika dia menjamak semua dalil yang ada, maka terjadilah salat tarawih 2 rakaat kemudian istirahat. 4 kan? 2 rakaat kemudian istirahat. 4 kemudian 3. Kenapa seperti itu? Karena menggabungkan 3 dalil. Yang pertama, salat malamnya Nabi 2 rakaat kemudian 3. Di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan umum salat malam. Yang kedua, asal salat sunnah 2 rakaat.
Kemudian salat Aisyah mengatakan salat malam Nabi di bulan Ramadan 443 makna dikaitkan dengan makna tarawih. Tarawih maknanya apa? Roha, itu istirahat. Sehingga setelah 2 rakaat, 4 rakaat Nabi tarawih, istirahat. Kemudian 2 rakaat, 4 rakaat, maka istirahat lagi agak panjang, kemudian ditutup dengan 3 witir. Itulah sebabnya yang terjadi. Jadi dengan ketika kita memahami ilmu seperti ini, maka enggak akan ribut. Ketika ada teman saudara kita yang memilih sholat tarawih 4 rakaat salam, 4 rakaat salam kemudian 3, maka dia memenangkan satu dalil riwayat Imam Muslim. Ya. Adapun kita mendapatkan suatu masjid yang memilih 2 rakaat salam, jeda sedikit 2 rakaat salam, jeda agak panjang jadi 4, maka ini menggabungkan semua dalil dan ini pun benar. Dengan begitu lapang. Kok bisa terjadi seperti itu? Itulah pentingnya ilmu. Ketika kita berilmu, kita lebih hikmah dalam berdakwah dan bersikap. Ketika enggak punya ilmu, cuma tahu satu dalil, yang beda langsung dikatakan sesat. Langsung dikatakan enggak paham sunnah, enggak ngerti agama. Kenapa? Karena ilmunya terbatas. Selain dari dia, salah. Tapi ketika ilmunya luas, maka dia bisa menilai. Oh, berarti masjid ini dia memiliki dalil ini yang dikuatkannya. Oh, ternyata masjid ini ilmunya lebih luas. Dia mengumpulkan semua dalil, 3 dalil dikumpulkan jadi satu sehingga dia sholatnya seperti ini. Itu diantaranya. Ya, maka ketika kita yang berilmu, ketika Imam Syafi'i rahimahullah tidak pernah kalah debat dengan orang seberapa pun ilmunya. Imam Syafi'i hanya kalah diskusi dengan orang yang jahil, yang enggak punya ilmu. Kenapa? Disampaikan dalil nolak, sampaikan dalil nolak. Maka Imam Syafi'i pusing. Tapi ketika orang berilmu, mudah untuk menerima penjelasan ilmu agama ini. Itu diantara contoh al-jam'u aula minat tarjih. Kita mengumpulkan dalil-dalil yang ada lebih didahulukan daripada memilih satu dalil dan menolak dalil yang lainnya. Kemudian di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh muallif di sini, yushiru hadzal hadits ila karahatil isti'jal bil qiraati ila haddin yukhrijuha anit tilawatis salimah. Hadis ini memiliki faedah tentang makruhnya kita cepat-cepat baca Quran sampai keluar dari batas membaca dengan benar. Karena ingin banyak-banyak mengkhatam Quran, bacanya cepat-cepat ya, sehingga keluar dari standarisasi bacaan yang benar. Asal ngawur bacanya, kedengaran cuma pangkalnya doang. Ya, kalau tidak tahu, kalau di Palembang belum terdengar saya. Tapi ketika di Jawa Timur kita mondok kedengar hampir setiap malam Jumat dan Jumat paginya itu baca Quran kedengar pangkalnya aja. Alif lam mim. Dzalikal kitabu alladzi pangkalnya aja yang kedengaran. Ya. Khotam dari pada subuh sampai menjelang Jumat khotam. Masya Allah cepat sekali itu bacanya. Tapi kedengaran pangkalnya doang. Ya, itu ada. Tapi kalau di Palembang belum pernah kedengaran. Nah, apakah semangat baca Qur'annya kalah dengan orang Jawa Timur atau gimana? Tapi Jawa Timur seperti itu. Ya, dari pagi pada subuh mengaji sebelum Jumatan dah kelar 30 juz. Tapi kedengaran pangkalnya doang. Ya, yang jelasnya maksudnya. Nah, ini termasuk dari hadis ini termasuk yang dibenci. Perkara yang dibenci ya, 3 hari paling tidak. Wa min thamma muhawalatu khatmil Qur'ani bisur'ah. Terlebih lagi ingin mengkhatamkan Quran dengan cepat. Walaysa fil hadithi ma yushiru ila tahrimi tilawati fi aqalla min 3 ayyam. Hadis ini bukanlah pengharaman tentang membaca Quran lebih cepat dari 3 hari, bukan. Karena hadis ini tidak menunjukkan pengharaman. Ya, tidak menunjukkan pengharaman. Kenapa Ustaz? Bukankah ada jelas Nabi bilang kalau baca lebih cepat dari 3 hari maka enggak paham. Iya, dan Nabi enggak melarang. Karena dalam usul fiqh kalau al-amru yufidul wujub. Kalau ada nas berisi perintah maka memiliki makna wajib. An-nahyu yufidut tahrim. Kalau ada nas yang berisi larangan memiliki faedah pengharaman. Di sini bukan perintah, bukan larangan. Khobar. Ya, berita aja. Maka di sini tidak memiliki makna pengharaman. Di mana dikuatkan lagi oleh perbuatan para sahabat. Jadi di sini hadis ini tidak bisa dijadikan dalil yang mengharamkan orang baca Quran lebih cepat dari 3 hari. Ya. Bal ilal isyarati ila man yatluhu fi aqalla min 3 ala dawam wa la yahtammu bil fahmi.
Hadis ini hanyalah memberi isyarat kalau ada orang yang baca Al-Qur'annya lebih cepat dari 3 hari secara rutin, terus menerus membiasakan lebih cepat dari 3 hari, maka berarti dia tidak perhatian dengan pemahamannya. Dia hanya perhatian ingin cepat khatam saja. Ya. Bal jallah timamuhu bi kathratil khatmi fahasbu. Bahkan perhatiannya hanya terfokus pada sebanyak-banyak mungkin khatam. Ini waqad su'ila al-Imam Malik radhiyallahu anhu rajulun yakhtimul Qur'ana kulla lailatin faqala ma ahsan hadha. Bukti perbuatan para tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ketika Imam Malik radhiyallahu anhu ditanya tentang seorang pemuda yang mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 malam, maka Imam Malik mengatakan ma ahsana hadza, alangkah bagusnya ini. Itu cuma 1 malam. Bagus kata Imam Malik. Al-Qur'anu imamu kulli khair, karena Al-Quran adalah pemimpin seluruh kebaikan. Wa ruwiya an Utsman radhiyallahu anhu annahu kana yakhtibuhu fi lailatin wa la'alla dzalika ahyanan. Dan dapat juga riwayat bahwasanya Utsman bin Affan mengkhatamkan Al-Qur'an radhiyallahu anhu dalam waktu 1 malam. Dan ini terjadi terkadang saja. Haitsu sabaqa wa an bayyana anna wirdahu kana khatmatan kulla usbu. Karena telah kita bahas pada 2 hadis sebelumnya bahwasanya Utsman bin Affan hizibnya adalah mengkhatamkan Quran setiap seminggu sekali. Tapi ada riwayat Utsman bin Affan pernah mengkhatamkan Quran semalam sekali khatam. Maka ketika menggabungkan 2 dalil ini, maka difahami bahwasanya para sahabat kebiasaannya mengkhatamkan Quran dalam waktu 7 hari. Namun di waktu tertentu, terutama di bulan Ramadan, mereka mengkhatamkan Quran bisa semalam khatam. Apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka ini tidak terlarang. Karena yang dilarang Nabi adalah membiasakan rutin lebih cepat dari 3 hari, berarti dia fokus kepada tadabbur, gak fokus pada pemahaman. Namun ketika dia rutinkan seminggu atau sebulan, di bulan Ramadan dia gencarkan lagi, sekali sehari khatam misalnya, tidak mengapa. Karena ini tidak bertentangan dengan dalil yang ada. Ya. Kama ruwiya an Sa'id bin Jabir radhiyallahu anhu annahu qala qara'tul Qur'ana fi raq'atin fil baiti ya'nil Ka'bah. Masyaallah. Pernah juga kita dapat riwayat dari Sa'id bin Jabir atau bin Jubair, ya. Beliau adalah sayyidut tabi'in, termasuk penghulunya kalangan tabi'in. Ya. Beliau mengatakan pernah mengkhatamkan Quran dalam 1 rakaat di depan Ka'bah. Gimana bacanya ikhwatul iman? Kalau 1 rakaat depan Ka'bah khatam Quran, kalau dia habis sholat Isya, dia sholat tarawihnya tegak terus sampai khatam Quran. Ya Allah, gimana baca kayak gitu? Kalau baca khatam Qurannya 6 jam dengan bacaan khidr, bacaan cepat. Karena ada kita dapat rekaman di YouTube orang baca Quran 30 juz dalam waktu 6 jam, ya, 6 jaman dengan bacaan cepat, bacaan khidr. Nah, maka kalau 6 jam dimulai dari jam 8 misalnya Ba'da Isya, 6 jam berarti jam 8 tambah 6 14, jam 2. Jam 2 malam baru 1 rakaat. Ya. Masya Allah, mungkin rakaat keduanya 3 qul kali, ya. Tapi ya seperti itu. Riwayatnya kita percaya karena beliau adalah sayyidut tabi'in, penghulunya imam di kalangan tabi'in, maka dibenarkan asar yang dia menyatakan dirinya membaca seperti itu. Tapi ini terkadang, bukan setiap hari. Ya, terutama di bulan Ramadan. Waqad adrakna ba'dus salaf as-salih ridwanullahi alaihim mimman yakhtimul Qur'ana fi yaumin wahidin wa rubbama bada'a bi khatmatin ukhra bihaitsu yakhtimu marratan fil laili wa marratan fin nahar. Kita pun telah mendapat riwayat dari kalangan salafus salih, pendahulu kita dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka ada riwayatkan mengkhatamkan Quran dalam waktu 1 hari. Bahkan ada yang mengkhatamkan dalam waktu 1 hari itu langsung ke khatam berikutnya, 2 kali. Khatam pertama di malam hari, khatam kedua di siang hari. Ya.
Wa hadza laysa 'ala ad-dawam bit-tab' walakin fi ba'd ayyami Ramadan indal i'tikaf. Dan yang ini kita tentukan, pastikan bukan setiap hari, tapi di waktu-waktu tertentu di hari-hari bulan Ramadan ketika mereka i'tikaf. Ya, au bainati awinatin wa ukhra wa amatu khatmihim baina thalathati ayyamin wa sab'ah. Ya, atau di beberapa hari-hari yang lain, akan tetapi kebiasaan para sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in adalah mereka mengkhatamkan Quran dalam waktu 3 hari atau 7 hari. Ini kebiasaan mereka. Jadi kalau kita yang masih suka berbangga-bangga, saya bermanhaj salaf misalnya, saya salafi, saya pengikut generasi terdahulu. Jadi jangan anti dengan istilah salafi ya, karena semua orang yang tahu makna salafi ternyata akhirnya mengaku dirinya salafi. Ya, kenapa? Karena makna salaf adalah pendahulu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada Fatimah, ya Fatimah, ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik pendahulu kamu adalah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka nikmat salaf, nisbat kalimat salafi adalah mengikuti pendahulu, yaitu Nabi SAW dan generasi terbaik sahabat, tabi'un, tabi'ut, tabi'in. Jadi itu, siapa saja yang beragama mengikuti langkahnya Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, maka dia menisbatkan dirinya sebagai lafal salafi. Dari inilah orang-orang yang mengerti makna salafi, walaupun warnanya apa, mau hijau, mau biru, yang saya ketemukan teman-teman, maka dia mengaku, ya saya salafi ini. Walaupun kita lihat ibadahnya beda macam. Kenapa? Karena dia tahu makna salafi. Akhirnya makanya ketika ingin menjatuhkan sesuatu ditambah lagi salafi, wahabi gitu kan, biar tampak buruk. Karena kalau salafi saja tidak mungkin buruk. Semua kita mengikuti generasi terbaik, ya. Ditambah lafal wahabi karena wahabi adalah takfiri. Ya, wahabi adalah takfiri, tetapi yang mereka maksudkan beda dengan kenyataan. Jadi sekalianlah kita jelaskan sedikit manhaj di forum ini. Wahabi, yang dimaksud wahabi takfiri adalah Abdul Wahhab bin Rustum. Abdul Wahhab bin Rustum. Maka pengikut beliau adalah orang yang berfikiran takfiri, mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam dan semacamnya, dan mulai mengkudeta dan demo segala macamnya, sehingga diusir dari negara Arab ya. Diusir dari negara Arab dan dia ke negara Eropa. Di situ membawakan pemikirannya. Pengikutnya disebut Wahabi dan para ulama mengatakan dia takfiri. Kemudian di Saudi Arabia muncullah seorang syekh yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, orang-orang yang mendakwakan tauhid di Saud, keluarganya Saud, dan menjanjikan kejayaan sehingga terjadi kejayaan, dan orang-orang yang mengikutinya sebenarnya dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dikatakan Salafi ya. Tapi kemudian karena beliau dibenci dengan musuhnya, maka orang menisbatkan dia dengan kata-kata Wahabi. Padahal sejatinya nggak mungkin kita katakan pengikutnya dengan lafal Wahabi. Kenapa? Karena namanya bukan Wahab. Namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad namanya. Abdul Wahhab nama bapaknya. Ya, berarti kalau Wahabi pengikut bapaknya. Kalau pengikut dia pengikut Muhammad. Pengikut Muhammad bahasa Arabnya Muhammadi. Kalau pemahaman mengikut Muhammad namanya Muhammadiyah. Kalau mau diikutin. Ya, Mirza Ghulam Ahmad. Pengikutnya disebut Ahmadiyah. Karena namanya Ahmad, pengikutnya disebut Ahmadiyah. Maka kalau Muhammad bin Abdul Wahhab pengikutnya sejatinya disebut Muhammadiyah. Sejatinya. Tetapi karena Muhammadiyah pengikut Muhammad tidak mungkin sesat, makanya dikatakan Wahabi jelas takfiri. Cuman yang dimaksud Wahabi takfiri itu Abdul Wahhab bin Rustum, tapi dia tuduhkan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau tahu sejarah seperti ini, maka jangan bangga-bangga mengatakan aku Wahabi. Enggak. Tergantung maksudnya apa. Kalau maksudnya Wahabi Abdul Wahhab bin Rustum, jangan mau. Kita bukan takfiri, kita mengikuti pemerintah yang sah, kita taat kepada pemimpin. Ya. Tapi kalau dimaksud Wahabi di situ adalah Muhammad bin Abdul Wahhab yang mendakwakan tauhid di Saudi Arabia, maka ya saya mengikuti beberapa buku-buku tulisan Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, tetapi kalau dikatakan Wahabi nanti dulu, karena Wahabi ini ada dua versi. Ya, nggak mau. Ya, jangan mau. Ya, wallahu taala alam. Sedikit siapa tahu orang-orang yang bertanya-tanya bisa paham apa sih
Jadi jangan latah. Karena orang bilang salafi wahabi dia ngerasa salafi, ya sudah saya wahabi. Enggak. Kita salafi. Ahlus sunnah wal jamaah, Taifah al-Mansurah, bukan pengikut Abdul Wahhab bin Rustum yang berpikiran takfiri. Jadi paham kan? Jadi kalau tidak paham cerita ini, googling siapa Wahabi. Oh, Wahabi ternyata pemikiran Abdul Wahhab bin Rustum gini takfiri. Nah, kan benar Wahabi takfiri. Ya, Wahabi mana dulu? Ya gitu ya. Sejatinya kalau mau ikut, kalau misalnya ada orang yang buat pemahaman tertentu, ya maka disebatkan kepada pendirinya. Namun kalau salafi nggak ada pendirinya, ya yaitu Nabi SAW. Siapa yang mengikuti jejak Nabi, sahabat, tabi'in, maka dia boleh menisbatkan dirinya kepada salafi. Cuma permasalahan yang menisbatkan dirinya kepada salafi, ada nggak ngikutin salafi yang mananya? Nih kita baca nih, ternyata para salaf menghotamkan Quran 3 hari atau enggak 7 hari, paling sedikit sebulan. Nah kita yang ngaku salafi berapa kali khotamnya dalam sebulan? Ada enggak kita khotam Quran sebulan sekali? Kalau enggak, nanti dulu yang mana yang kita ikuti. Ya. Terus kedua, mengatakan salafi, salatnya gimana? Akidahnya gimana? Sama enggak? Jangan-jangan kita ngaku-ngaku salafi enggak kenal dengan kita. Nah gitu. Ya. Maka aina nahnu minas salaf. Di mana kita dari apa yang kita akui. Kemudian sini kita lanjutkan, karena ini bukan tempatnya untuk membahas tentang firaq. Wa dzakara al-Imam Ahmad bin Hanbal fi kitab az-Zuhdi qala dakhaltu ala Karzi fa idza kindahu musalla qad malaha tibnan wa basata 'alayha kisa'an min tulil qiyami wa kana yaqra'ul Qur'ana fil yaumi wal lail 3 marratin. Masyaallah. Dia menceritakan Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya dalam kitab zuhudnya dia pernah menemui Karz, ya, maka dia di musallahnya dan dia membaca Al-Quran dalam sehari semalam itu 3 kali khotam. Sehari semalam 3 kali khotam. Masya Allah ya, luar biasa. Berarti jauh sekali kita dari perbuatan para salaf pendahulu kita. Jadi kalau biar enggak anti dengan nama salafi, kalau ada bilang kata-kata salaf berarti pendahulu kita, sudah. Ya, pensalaf itu arti pendahulu. Artinya secara bahasa. Jadi kalau bilang salafi pengikut generasi terdahulu, udah. Berarti kalau terdahulu Imam Syafi'i bagi kita siapa? Salaf kita, pendahulu kita. Karena dalam istilah orang ini, ulama terdahulu disebut ulama salaf. Ulama sekarang disebut ulama khalaf. Jadi kalau kita mengatakan salafi berarti mengikut ulama terdahulu. Berarti Imam Syafi'i masuk. Kalau dari zaman sekarang Imam Syafi'i salafi. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, secara bahasa dari sekarang mereka adalah salafi, pendahulu kita, salaf, pendahulu kita. Nah, yang ulama yang hidup zaman sekarang di masa kita hidup ini disebut ulama khalaf. Pengikut mereka disebut khalafi. Itu secara bahasa. Ya, jadi jangan terlalu anti lagi. Karena kita ini kadang-kadang dengar istilah itu jadi anti, takut. Dengar istilah itu jadi takut. Dengar istilah radikal, takut gitu. Padahal radikal itu bagus. Loh, kok bagus? Radik itu artinya apa? Kopi radik, tahu kopi radik? Ya benar, itu memang sejarah. Itu dibahas di UIN pun dibahas, diceritakan sama dosennya. Ceramah dari Kultum. Radikal itu bagus katanya. Yang bilang bukan salafi, tapi dia bilang radikal itu bagus. Radik itu artinya akar. Jadi radikal orang yang pemikirannya mengakar. Kita Islam harus radikal katanya. Harus Islam ini bercokol di tanam kita, jangan sampai murtad. Itu. Terus kenapa kita takut dengan istilah radikal? Yang nggak boleh ekstremis, yang nggak boleh teroris katanya. Kayak gitu. Kalau radikal kita harus meradik, harus berakal. Islam ini di akal kita. Maka istilah-istilah ini kita buat Islam radikal. Biar apa? Berarti kalau secara bahasa Islam radikal, Islam yang mengakar. Bisa digoyahkan lagi. Nah, orang-orang benci orang kafir. Islam radikal dibenci. Kenapa? Nggak bisa goyah lagi. Tapi dibuatlah propaganda sehingga kita benci dengan istilah radikal. Sama buatlah propaganda sehingga kita benci dengan istilah salafi.
Ya, dibuat propaganda sebenarnya kita benci dengan istilah misalnya Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah pengikut Muhammad? Kenapa harus benci? Ya, itu diantaranya. Itu dibuat propaganda. Ketika kita akademisi, ketika kita ilmiah berpikir, maka lihat pandangan ilmiahnya. Wah, ini benar, kenapa harus dimusuhi? Tapi kita dibuat suatu nama-nama seakan-akan nama ini jelek, gitu. Seakan-akan nama itu jelek. Ya, sama lah misalnya kita sekarang, kita mengakui Imam Syafi'i benar. Kita mengakui Imam Hanafi benar, kita mengakui Imam Maliki benar, kita mengakui Imam Abu Hanifah benar. Tapi ketika kita ada orang sholat dengan kita di Indonesia Syafi'i, ada orang sholat, tuh Hambali, kita seakan-akan benci, jelek, seakan-akan salah. Padahal salahnya di mana Hambali? Tapi dibuat intonasi propaganda seakan-akan salah, ya gitu kan? Nah ini harus dipahami. Tuh, jangan dekat Maliki. Ya emang kenapa? Bukankah 4 imam ini diakui? Ya kenapa jadi salah-salahkan? Karena dibuat propaganda seakan-akan salah. Ini harus dipahami. Makanya ketika kita Islam belajar ilmu, sejatinya punya pemahaman yang mengakar dan tidak mudah diprovokasi. Karena kita kebanyakan mudah diprovokasi. Bila di antara kita membutuhkan akidah yang kuat untuk tidak diprovokasi. Sekarang kita lanjutkan sedikit setelah azan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia enggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal, dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini ya, Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah.
dan karena jalan inilah juga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang nggak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan diantara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal, dan diantaranya adalah sedekatin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini bahwasanya agar bisa memahami Al-Quran, maka hendaknya kita membaca Al-Quran, diupayakan dengan mentadaburinya, dan itu bisa dilakukan dengan mengkhatamkannya dalam waktu 1 bulan. Yaitu kita baca 1 juz sehari. Dengan upayakan untuk memahaminya. Jikalau kita memiliki kekuatan lebih cepat dari itu, maka paling tidak kita upayakan baca Quran dengan memahami maknanya, mentadaburi maknanya, dengan membaca bacaan yang benar adalah 7 hari sekali khatam, 5 juz kurang dalam sehari. Namun jika kita memiliki kekuatan yang memang luar biasa, waktu yang banyak dan kekuatan fisik yang luar biasa, maka kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, ya, bacaan yang benar, mengkhatamkannya dalam waktu 3 hari, yaitu 10 juz sehari. Itu masih bisa mentadaburinya. Namun kalau lebih cepat dari itu, memang tidak fokus untuk mentadaburi Al-Quran, tapi hanya fokus mengejar selesai khatam. Dan yang seperti ini pun tidak tercela, bahkan dipuji ketika dalam waktu-waktu tertentu, terutama di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW paling banyak baca Al-Qurannya di bulan Ramadan. Itu. Jadi dengan begitu kita menyimpulkan adalah ketika Ramadan, fokus kita kepada ulama menguatkan banyak-banyak khatam Quran di bulan Ramadan. Adapun menghafal Quran, maka bisa banyak-banyak di luar Ramadan. Ketika di dalam Ramadan dikatakan mana yang lebih utama, apakah menghafal Quran atau mengkhatamkan Quran, maka di sini berselisih para ulama. Ada yang menyatakan lihat maslahatnya. Ketika dia bisa menghafal Quran tapi enggak melalaikannya dari tilawah, maka ini baik dengan alasan Allah itu balas pahala per hurufnya, bukan per khotamnya. Sehingga walaupun dia menghafal Quran, dia mengulang berkali-kali, itu memiliki pahala yang luar biasa. Namun ada ulama lainnya yang mengatakan kalau di bulan Ramadan maka lebih utama mengkhatamkan Quran. Kenapa? Karena ini bersesuaian dengan perbuatan Nabi dan para sahabat. Selain sisi pahala tetap dibalas per hurufnya, namun ini juga ditambah keutamaan bersesuaian dengan perbuatan Nabi dan para sahabat, yaitu memperbanyak khatam Quran di bulan Ramadan. Apalagi insyaallah kita dalam waktu dekat, berapa hari lagi, sebulan lebih sedikit akan masuk di bulan Ramadan, maka latihlah diri kita untuk membaca Al-Quran sehingga kita banyak mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang tanyakan? Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya di suatu masjid bulan Ramadan mengadakan kultum? Apakah itu ada sunnahnya? Sekarang ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, sunnahnya secara umum. Apa? Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Ya. Kenapa diadakan kultum? Apakah itu termasuk bid'ah? Wallahu ta'ala enggak ngelihat bid'ah. Kenapa? Karena ini adalah menyampaikan ayat. Dan juga kapanpun. Kenapa disampaikan di waktu Ramadan? Karena dirasakan di waktu itu memperbanyak amal ibadah.
dan kultum ataupun dakwah termasuk dakwah, tidak mengapa. Ya. Tapi apakah dicontohkan Nabi SAW? Kalau kita katakan dicontohkan khusus, tidak. Kenapa? Karena memang Nabi di bulan Ramadan kapanpun Nabi SAW, ya, antum pahami, Nabi SAW dimanapun berada itu selalu memberi nasihat. Imam Syafi'i rahimahullah dimanapun berada kalau nggak memberi nasihat dia minta nasihat. Nah sekarang di kondisi tersebut orang memberi nasihat, tidak mengapa. Kenapa kita katakan tidak masuk kategori bid'ah? Kalau bid'ah itu ada syaratnya, ada dawabitul bid'ah, ada rambu-rambu bid'ah. Ketika dia mengkhususkan waktu, ketika dia mengkhususkan tempat, atau ketika dia mengkhususkan cara, ketika ada etika tertentu. Misalnya, kultum sebelum tarawih. Kalau enggak kultum sebelum tarawih, maka tarawihnya kurang afdol. Nah, maka ini bid'ah. Kenapa? Karena ada keyakinan. Keyakinan ini keyakinan bid'ah. Karena enggak ada keterangan dari Nabi SAW. Namun kalau dia cuma kita perlu kultum, kenapa? Karena di sini masyarakat berkumpul, karena di sini sambil nunggu ada suatu faedah yang diberikan sebagai daras pelajaran seperti pesantren Ramadan. Ada waktu-waktu tertentu disampaikan ini, maka nggak mengapa. Ya, kalau memang seperti ini bilang bid'ah semua, pesantren Ramadan nggak boleh bid'ah. Nabi nggak ada pesantren Ramadan, pesantren Nabi tiap hari. Ya, nggak ada itu. Antum nanti ketika jamaah umroh, ada tempat tersebut ada kelas tertentu, nggak ada. Nabi dimanapun berjalan ngasih ilmu, tidak ada kelas khusus pakai papan tulis, nggak bisa. Jadi ada rawabitnya bid'ah itu ya. Keyakinan-keyakinan tertentu yang mengarahkan dia kepada rawabitul bid'ah. Kalau enggak. Allah Taala alam. Insyaallah tidak mengapa, kecuali yang jadi masalah ketika ada keyakinan. Kalau enggak ada kultum ini maka sholat tarawihnya enggak sah atau misalnya. Kalau enggak ada kultum ini maka Ramadannya enggak berkah. Ini terjadi keyakinan yang bid'ah. Kenapa bilang keyakinan bid'ah? Keyakinan yang mengada-ngada. Karena keyakinan seperti ini enggak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Tapi kalau sekedar dakwah, ya gimana pun keadaannya, silakan. Wallahu ta'ala alam. Kalau memang berbeda dengan pendapat ustaz lain, wallahu ta'ala alam, karena ini kita fahami, karena tidak mudah-mudah untuk menghukumi sesuatu ibadah langsung dikatakan bid'ah, ya langsung dikatakan bid'ah. Nabi nggak pernah melakukannya. Antum bisa jamin Nabi nggak pernah melakukannya? Nabi itu paling sering naik mimbar. Ada masalah dikit naik mimbar langsung khutbah, naik mimbar langsung khutbah. Apakah setiap Ramadan yang Nabi lakukan, Nabi nggak pernah naik mimbar khutbah? Nah, coba ya. Kalau kita cari insya Allah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kalaupun salah nanti Anda merujuk apabila bisa didapatkan bukti-bukti yang mengarahkan bahwa perkara itu adalah perkara bid'ah. Namun jika kalau memang dikatakan perkara secara umum, maka secara umum itu adalah ibadah dakwah dan bisa dilakukan kapanpun. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup? Insyaallah kalau cukup kita cukupkan kajian kita. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yuwaffiqana ila siratil mustaqim wa an yaj'alana min ibadil muttaqin tawil akhlaqil mahbubin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.